mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa. Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat. Naskah karya Edi Dosa, didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma, Siska Jawa sebagai Dewi Linggung Kuning, Insan Dosa sebagai Rangga, Desi Dosa sebagai Pelangi, Pripanggi sebagai Maharaja Mikra, Elsa Surya sebagai Panembahan Geni, Cucu Suteja sebagai Ki Saketi, Yudi sebagai Ranto, Teti sebagai Ranti, dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada seri yang lalu telah diceritakan, Pelangi dan Rangga terus giat berlatih kanuragan. Dan diceritakan juga bagaimana Pelangi menyayangi Rangga. Sementara di tempat lain, Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning dituduh sebagai pengacau keamanan oleh pihak kerajaan. Nah, mari kita simak kelanjutan kisahnya. Nah, walaupun berpakaian jelek, tapi kalau memang dasarnya cantik, ya cantik saja. Apalagi model begini diberikan pakaian yang indah. Tentunya wajahnya akan cemerlang menyinari warung ini. Benar tidak? Ayo, makanlah sepuasmu, biar aku yang bayar. Apa saja yang kau mau, ambillah. Tidak perlu kau membayar. Asal apa? Asal kau habiskan semua. Terima kasih. Abang baik sekali. Oh, abang. Namaku Brutal. Panggil saja Brutal. Pak Cidul, bawakan kemari makanan yang enak-enak. Semua yang ada juga boleh, Pak. Cepat, ayo Pak, cepat. Iya. Ayo, mau kan? Agar perutmu diisi lagi. Ayo. Rasanya sudah cukup kenyang, Abang Brutal. Dan lagi, kasihan kan kalau sampai yang lain tidak kebagian? Biarkan sajalah. Yang penting kau senang dan aku pun senang. Tapi, bagaimana kalau orang lain menderita? Peduli apa dengan orang lain? Biarkan saja. Toh mereka juga tidak mengerti apa dan bagaimana diri kita, iya kan? Tapi apa maksud dengan diri kita, Bang? Maksudku, mereka tidak mengerti bahwa aku, menawarkan makan untukmu sungguh-sungguh, begitu. Tapi Bang, kalau hanya bicara seperti itu, aku juga bisa. Apa maksudmu? Aku juga... tidak. Biasa, wanita dimanapun memang begitu, sama saja. Kalau mau mengatakan yang kiranya rahasia sedikit dan menyangkut soal perasaan, biasanya tidak mau langsung. Apalagi di depan orang banyak seperti ini. Iya kan? Tidak mungkin itu. Laki-laki yang bernama Brutal itu agaknya memang benar-benar brutal. Dari gaya bicaranya, dia ceplas-ceplos. Sepertinya orang-orang di sini pun tidak mau peduli dengan dia.
Hal ini menandakan bahwa orang ini berpengaruh. Entah dalam hal apa. Wah. Makanan ini, kalau sampai tidak kau habiskan, aduh, bisa kecewa aku. Tapi bagaimana mungkin, Abang? Makanan ini begitu banyak. Sedangkan aku baru saja selesai makan. Bagaimana kau ini? Kenapa tidak bilang dari tadi? Loh, bilang apa, Bang? Ya, makanan ini, kenapa nggak dari tadi kau katakan bahwa kau sudah kenyang atau baru saja makan begitu? Yah, berarti telinga Abang brutal tidak mendengar. Apa kau bilang? Payah, rusak itu telinga. Waduh, jadi juga nih. Rame nih kalau begini. Hai, saudara-saudara semua. Apa nggak dengar bahwa saya tadi ketika ditawari makan, saya mengatakan bahwa saya sudah kenyang? Tentunya telinga saudara-saudara tidak rusak seperti telinga Abang brutal ini, kan? Tuh, mereka juga mentertawakan Abang. Berarti telinga Abang memang budak. Kurang ajar. Sambar macan kau. Kere. Iya. Tak bisa dihindari, maka mereka pun bertempur, mengadu kekuatan. Brutal menyerang dengan garang, sementara Dewi Linggung Kuning pun tak mau mengalah. Dia tak ingin menyerah begitu saja. Kere edan, ku hajar kau. Kau belum kenal denganku ya? Aduh, hei, kenapa kalian hanya bengong saja? Ayo serang dan tangkap dia. Baik. Ayo. serang. Ayo, maju semua. Sudah lama aku tidak minum darah manusia. Ayo, hiat.
Dewi Linggung Kuning masih mampu mengatasi mereka. Aku akan tonton, ya, sambil menikmati hidangan ini. Cacing-cacing di perutku sudah tidak sabar lagi untuk melahap makanan ini. Hah. Tiba-tiba ada tubuh yang terlempar dan terjatuh dari atas, terguling di atas meja, memecahkan piring-piring. Orang itu mengerang kesakitan. Oh, sungguh hebat. Benar-benar hebat ilmu yang diturunkan guru dari Gua Keramat itu. Hanya dengan sekali menjentakkan tangan dan tanpa menyentuh orangnya, orang itu sudah terguling di tanah. Dewi Linggung Kuning menggunakan jurus itu. Rupanya ia tidak ingin lama-lama meladeni orang-orang ini. Dia cepat-cepat ingin menyudahi pertarungan yang tiada arti. Ya, mungkin begitu. Hentikan! Hah? Kenapa dihentikan, Bang Brutal? Lagamu persis gembel yang tidak tahu apa-apa. Persis seperti pengemis yang butuh belas kasihan orang lain. Ya, tapi ternyata kau adalah seorang pendekar yang sangat hebat. Seorang pendekar yang amat dikjaya. Hanya kebetulan saja, Abang. Melihat lagaknya, laki-laki ini membuat persoalan baru. Tentu dengan mengajak Dewi bercakap-cakap, pasti dia mengharapkan kelengahan Dewi. Dan kemudian dengan mudah laki-laki ini akan segera meringkusnya. Begini, aku menawarkan pekerjaan bagimu. Apakah kau suka bekerja sama denganku? Boleh, tapi katakan dulu, macam apa pekerjaan itu? Kau tentunya sudah membaca pengumuman yang tertempel di setiap tempat, bukan? Yang mana itu? Kau jangan berlagak bodoh, adik manis.
Tentunya kau telah melihat kertas-kertas yang tertempel seperti itu, yang ada di depan itu. Ya, aku memang tahu itu. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa membacanya karena aku memang buta huruf. Sayang sekali. Tapi baiklah, hal itu tidak menjadi soal. Yang penting kau mengerti maksudnya dan lalu kau bisa bergabung denganku. Bagaimana? Iya, Dewi berusaha berpikir nampaknya. Tapi kalau menangkap pandangan matanya ketika melirik ke arahku barusan, rupanya dia tengah meminta pertimbanganku. Aku harus menganggukkan kepala agar Dewi menerimanya pekerjaan itu. Bagaimana? Baiklah, ku terima tawaranmu. Dewi Linggung Kuning merasa ragu. Dia ditawari kerjasama dengan laki-laki yang bernama Brutal itu. Dewi Linggung Kuning kemudian melirik pada Teja Kusuma yang duduk berseberangan dengan meja Dewi. Maksud Dewi Linggung Kuning adalah meminta pertimbangan Teja Kusuma. Teja Kusuma pun segera memahami arti lirikan mata Dewi. Teja Kusuma segera menganggukkan kepalanya perlahan agar tidak menimbulkan rasa curiga pada siapapun. Dan memang tak ada seorang pun yang mengerti maksudnya. Maka Dewi Linggung Kuning segera menerima tawaran laki-laki yang bernama Brutal itu. Tapi baik Teja Kusuma maupun Dewi Linggung Kuning masih sama-sama belum mengerti pekerjaan apa yang akan diberikan kepada Dewi Linggung Kuning. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa. Sampai jumpa. Bagaimana? Baiklah, ku terima tawaranmu.